Selamat pagi, siang, Ibu Dia selaku dosen pengajar dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Supiani dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Budaya Organisasi Multikultural, Mengelola Keberagaman untuk Keunggulan Organisasi. Di era globalisasi saat ini, keberagaman menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi maupun di dunia kerja. Setiap individu hadir dengan latar belakang budaya, suku, agama, bahasa, dan cara berpikir yang berbeda. Namun jika dikelola dengan baik, perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan yang mendorong inovasi kerja sama dan keberhasilan organisasi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian budaya organisasi multikultural, manfaat, tantangan, strategi penerapan, serta bagaimana keberagaman dapat menjadi keunggulan bagi organisasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Pengertian budaya organisasi multikultural. Budaya organisasi multikultural merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan dalam organisasi yang menghargai dan mengelola keberagaman anggotanya. Keberagaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, maupun etis. Dalam budaya ini terdapat 3 prinsip utama, yaitu keadilan di mana semua orang diperlakukan setara, inklusivitas yaitu setiap anggota berasa diterima, serta kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang. Mengapa budaya multikultural penting? Budaya multikultural penting karena mempertimbangkan banyak manfaat bagi organisasi. Keberagaman dapat meningkatkan inovasi karena menghasilkan ide yang lebih kreatif. Selain itu, keputusan menjadi lebih objektif karena mempertimbangkan angkatan banyak sudut pandang. Karyawan juga merasa lebih dihargai sehingga loyalitas meningkat. Organisasi yang inklusif juga memiliki daya saing global yang lebih baik, produktivitas yang meningkat, serta reputasi yang lebih positif di mata masyarakat. Karakteristik utama budaya organisasi multikultural memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama adalah sandaran budaya, yaitu memahami dan menghargai perbedaan. Kedua, komunikasi terbuka agar semua anggota bebas menyampaikan pendapat. Ketiga, kepemimpinan yang inklusif yang adil menghargai keberagaman. Selain itu, organisasi juga menerapkan kebijakan yang objektif dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan identitas budayanya. Manfaat membangun budaya multikultural. Membangun budaya multikultural memberikan dampak positif yang nyata bagi organisasi. Lingkungan kerja menjadi lebih harmonis, toleransi meningkat, dan setiap individu dapat saling belajar dari perbedaan yang ada. Selain itu, kreativitas dan kerjasama tim berkembang lebih baik. Konflik dapat diminimalkan, serta organisasi lebih siap menghadapi perubahan dan persaingan global. Tantangan dalam organisasi multikultural. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan budaya multikultural juga menghadapi tantangan, misalnya perbedaan bahasa dan cara komunikasi yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Selain itu, masih terdapat bias atau prasangka yang mempengaruhi nilai terhadap orang lain. Perbedaan nilai kerja juga dapat menimbulkan benturan serta membutuhkan proses integrasi dan penyesuaian yang lebih panjang. Strategi membangun budaya multikultural. Untuk menciptakan budaya multikultural yang sangat inklusif, terhadap beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam menghargai perbedaan organisasi. Juga perlu memberikan pelatihan terkait kesadaran budaya dan mengurangi bias. Selain itu, kebijakan SDM harus dibuat secara adil, merayakan beragaman melalui kegiatan bersama, serta menyediakan forum dialog agar semua anggota merasa didengar. Keunggulan kompetitif. Organisasi multikultural memiliki keunggulan kompetitif dibanding organisasi yang homogen. Keberagaman
mampu meningkatkan kreativitas, membantu memahami kebutuhan pasar yang lebih luas, menarik talenta terbaik, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Contohnya, perusahaan dengan karyawan dari berbagai daerah dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan yang beragam. Dampak jika tidak dikelola dengan baik. Jika keberagaman tidak dikelola dengan baik, organisasi dapat menghadapi berbagai resiko, konflik dan miskomunikasi dapat meningkat. Munculnya diskriminasi dan prasangka kinerja tim menurun hingga merusak reputasi organisasi, bahkan dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan tingginya tingkat turnover dan menurunkan daya saing perusahaan. Studi kasus sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki karyawan dari berbagai daerah dan latar belakang. Dengan budaya kerja yang inklusif serta anggota dapat berkolaborasi dan menyampaikan ide secara bebas. Komunikasi yang saling menghargai mampu menciptakan inovasi yang lebih baik dan memberikan kesempatan berkembang yang setara bagi seluruh karyawan. Kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi multikultural merupakan upaya menghargai dan mengelola keberagaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Jika diterapkan dengan strategi yang tepat, keberagaman dapat menjadi sumber inovasi, memperkuat kerjasama, dan menciptakan keunggulan organisasi dalam jangka panjang. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi multikultural merupakan upaya untuk menghargai dan mengelola keberagaman agar tercipta lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan produktif. Dengan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang inklusif, serta kebijakan yang mendukung keberagaman dapat menjadi sumber inovasi dan keunggulan organisasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Sebagai perwakilan dari kelompok 9, saya mohon maaf apabila jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya.